Salam saudara kasih Tuhan, Merry Christmas. Selamat masuk dan menikmati suasana Natal. Biar suasana Natal ini jangan dirusakkan oleh kesalahpahaman, kekecewaan, sakit hati, dan salah pengertian. Biar pada Natal ini, suasana Natal ini kita belajar saling mengerti, saling menghormati, saling memperhatikan, saling memaafkan, dan saling mengasihi. Ini penting sekali. Kenapa saudara? Karena kalau kita lihat, karena Tuhan itu mengutus Yesus turun ke dunia. Dan dia jadi manusia, yaitu firman itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena kasih Tuhan, maka Yesus turun ke dunia. Sebab itu kalau kita merayakan Natal, jangan cuma melihat Yesus yang mati dan untuk kita. Tetapi lihat kasihnya yang besar itu. Sehingga ketika merayakan Natal, menerima Yesus, jangan cuma bicara kuasanya saja. Jangan bicara cuma namanya, percaya. Tapi kita harus menerima kasih Allah itu. Dan itu membawa masuk dalam hati kita. Sehingga hidup kita sebagai Kristen, bukan Kristen agama, tetapi Kristen yang penuh dengan kasih Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami. Biar Natal ini kami boleh mendapatkan secara melimpah dan berlimpah-limpah kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami bukan orang Kristen yang karena percaya saja menerima kuasa dan percaya nama-Mu. Sehingga kami menjadi agama Kristen. Tetapi kami boleh menerima kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami adalah orang Kristen yang penuh dengan kasih Allah. Sehingga kemanapun juga kami bukan berbicara tentang agama, tetapi tentang kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan ingin berdiam menuntun kita supaya memberikan kasih-Nya kepada banyak orang. Bukan sekedar keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami yang sakit hati, yang kecewa, yang kepahitan Tuhan, maupun yang dendam, yang permusuhan, biar kasih itu Tuhan membasuh dan membersihkan hati kami. Dalam nama Yesus, biar kasih Allah itu meneduhkan, menyucikan, membersihkan hati kami dari hal yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang beroleh hidup yang kekal itu karena menerima kasih Allah yang besar. Jadi saudara, karena kita menerima kasih Allah yang besar, saudara, maka disitulah kemudian kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah yang besar dinampakkan di dalam Yesus Kristus. Dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa dengan namanya untuk mengusir setan, melakukan mujizat, dan kemudian dan sebagainya, menjadi orang Kristen. Tetapi saudara, kita lupa. Ketika Yesus kita terima itu, kita lupa bahwa Yesus datang ke dunia itu karena kasih-Nya. Sehingga kita menerima Yesus, kita lupa untuk menerima kasih Allah. Ketika kita menerima Yesus, kita cuma percaya kita punya kuasa saja. Tapi kita tidak bisa mendapatkan kasih dan melimpahkan kasih kepada banyak orang. Sehingga kita menjadi demo, atau saudara, kita mau menunjukkan kemampuan kita sebagai anak Allah yang diberkati, punya kuasa mengusir setan, melakukan mujizat, saudara, bernubuat, menunjukkan saudara kemampuannya Dia. Kita tidak menunjukkan kerendahan hati yang dikuasai oleh kasih Allah. Kita selalu menunjukkan keegoisan kita. Karena kita orang yang diberkati, kita lupa bahwa sebenarnya kita harus menjadi berkat karena kasih itu. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari ini, tidak dipungkiri bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia jalan ke kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Ketika Dia lahir di dunia, itu sudah dinubuatkan, saudara. Bahkan dikatakan namanya Yesus,
dan dialah akan mengampuni dosa manusia, dan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan untuk menggenapi firman Allah, untuk menyelamatkan umat manusia. Betul. Tetapi saudara hanya menerima Yesus, menerima pengampunannya, tetapi saudara tidak menerima kasihnya. Padahal kalau kita melihat seseorang diutus untuk pergi kepada seseorang, untuk diberikan hartanya. Orang itu pergi. Akhirnya orang ini cuma memberikan surat, dan saudara orang yang diberi surat itu percaya dengan orang ini, tapi tidak pernah menguangkan surat itu. Saudara. Berarti saudara dia cuma terima orang yang datang memberi surat ini. Dia percaya, gitu. Dia bawa surat itu kemana-mana, tapi tidak pernah menguangkan, dan dia tidak pernah melihat siapa yang menyuruhnya. Artinya di sini bukan berarti kita mengabaikan Yesus, bukan, ini satu contoh. Jadi Yesus datang memberikan surat pengampunan. Kita terima surat pengampunan itu. Dan kita bicara kemana-mana. Tapi kita lupa dasar pengampunan Yesus datang ke dunia ini adalah karena kasih itu sendiri. Kalau tidak ada kasih Allah, saudara, kita semua dihukum. Karena semuanya telah berbuat dosa dan telah bersalah kepada Tuhan. Tidak ada satupun saudara yang bisa membuat kita menjadi ringan dari hukuman itu. Tetapi karena kasih itulah sehingga pengampunan itu muncul. Saudara, sehingga kita menerima pengampunan, kita menerima Yesus, tetapi kita, saudara, tidak hidup di dalam kasih itu. Sebab itu, saudara, kita baca teruskan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan. Kenapa? Karena kasih. Tetapi nanti di akhir zaman, Allah akan menghakimi dunia. Karena apa? Sudah bukan bicara kasih, keadilan. Karena ketika aku memberikan kasih, kamu tidak menerimanya. Sekarang otomatis bukan kasih lagi, keadilan. Sebab itu mari saudara, jangan sekedar kita menjadi orang Kristen dan kita bangga sebagai anak Allah. Tetapi kita harus menerima kasih Allah itu, saudara. Yaitu bukan hanya kuasa Allah sebagai anak Allah, tapi kasih Allah harus ada di dalam anak-anak Allah itu sendiri. Demikian juga kalau kita melihat saudara, seterusnya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kenapa jahat? Karena tidak ada kasih. Kenapa jahat? Karena mereka hidup dalam kegelapan. Mereka cuma melihat terang, tapi mereka tidak masuk di dalam terang itu. Mereka melihat terang, tapi mereka tidak mau hidup di dalam terang itu. Mereka percaya Yesus, tapi mereka masih melakukan kejahatan. Karena mereka merasa dosanya sudah diampuni, sehingga mereka akhirnya berbuat dosa, dan dia yakin akan diampuni terus. Tapi mereka lupa kasih Tuhan, saudara. Sebenarnya kita tahu bahwa kita akan diampuni selama kita bertobat. Tetapi buat apa kita berbuat dosa? Lebih baik kita mengasihi, saudara. Ketika kita mengasihi orang lain, kita menerima kasih Allah, saya yakin bahwa hidup kita semuanya ini, saudara, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah makna Natal sesungguhnya. Marilah hidup di dalam terang, jangan cuma melihat terang. Marilah masuk dalam terang, jangan cuma bangga dengan terang. Marilah menikmati kasih Allah, jangan cuma percaya dengan kuasa Allah saja. Marilah impartasikan kasih Allah. Ingatlah, karena kasih itulah maka ada pengampunan dosa. Karena kasih itulah Yesus turun ke dunia. Karena kasih itulah maka firman diberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, maupun ekonomi, keuangan, maupun jodoh dan masa depan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika saudara ada yang sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus biar kasih Allah memulihkan engkau. Dalam nama Yesus biar kasih Tuhan melingkupi hatimu. Sehingga engkau penuh dengan kasih. Dan engkau dibebaskan dari segala macam penyakit, persoalan, masalah, problem. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.